di rumah maupun tidak di rumah, kembali lagi bersama kita di Retak Refreshing Otak. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super talented, yaitu Kak Danti. Nur, Iya. bener kan? Danti Betul. Nur ya. Iya. Perempuan, cantik, tinggi, ya kan, eksotis, kulitnya Indonesia banget. Kak Danti Nur, welcome ya di studio kita di Thank Retak. you. Kak Danti Nur nih, Rara, Retakers, dia itu pemain sinetron, Iya. pemain FTV, pemain film, Model juga. model juga, singer juga nggak nih? Belum. Belum ya. Wah, ini kalau udah singer nih all in one semuanya dilahap sama Kak Danti nih ya. Lebih kemana nih? Lebih ke dari kelima itu lebih kemana passionnya itu? Sebenarnya aku awalnya dari modeling Modeling. gitu kan. Terus semakin kesini lebih seringnya lebih ke acting. Ke acting. Karena lebih senang acting. Oh, jadi awalnya model terus ke acting. Dunia model. Awalnya gimana tuh Kak bisa ikutan model? Iya, jadi aku kan dulu kuliah tuh lulus 2015. Sebenarnya udah mulai ikut-ikut modeling sambil ngejob kecil gitu kan di Bandung. Nah, terus udah lulus, aku sempat kerja di BUMN. BUMN itu selama 4 tahun. Nah, 4 tahun itu karena aku ngantor kan, kalau jam kantor itu harinya Senin sampai Jumat. Jadi aku cuma ngejob weekend. Nah, akhirnya aku mikir di kantor itu aku kerja monoton Senin sampai Jumat. Back office ya? Gitu di office gitu kan, dari pagi sampai sore. Terus kayak kalau kerjaan aku udah selesai aku nggak ngapa-ngapain nih. Bosen. Jadi kayak bosen, bingung sendiri, uring-uringan sendiri gitu. Akhirnya aku mutusin buat fokus ke modeling awalnya. Nah, dari situ aku bikin persiapan, ikut sekolah modeling lagi, dan perdalamin ilmu aku. Terus kayak bikin tabungan juga sebelum keluar dari situ kan kita nggak tahu kan kedepannya kayak gimana. Yes. Nah, baru tahun 2019 aku mutusin buat resign 2015 ke 19, 4 tahun back office di BUMN, resign 2019, saving money, cabut, dia independen. Iya. Ini nih Miss Independent ya, woman ya, kayak gitu tuh ya. Iya. Kak, berarti Kak Danti Nur ini dari Bandung ya? Aslinya Bogor, cuman kuliahnya di Bandung. Aslinya Bogor, Retakers, kuliahnya di Bandung. Iya. Memang passionnya tuh dari diri sendiri? Iya. Atau ada dorongan nih? Biasanya kan suka orang tua ya, ada dari dorongan orang tua gitu. Kalau aku basicnya seneng tampil gitu ya. Nah, terus mama aku ngedukung banget, nge-support gitu. Misalnya dulu tuh zaman sekolahnya suka ikut lomba-lomba kayak gitu, kompetisi. Akhirnya ya udah jadi keterusan, seneng gitu di situ. Ini Rara juga model loh ya? Oh iya, Nyanyi sama satu ini kayak gue pernah lihat deh di mana gitu. Iya kan? Iya. Dia juga Rara juga model juga. Model tuh sebenarnya gimana sih? Ada kejuaraannya nggak? Rara pernah kejuaraan nggak? Mungkin Kak Danti juga kejuaraan apa gitu? Iya, ada lomba-lomba gitu sih. Ada juga gitu ya. Kalau Kak Danti kita tanya coba deh. Ya sebenarnya lomba-lomba itu penting loh. Jadi misalnya kita belum punya nama atau kita belum punya pengalaman, nah dari lomba-lomba itu bisa selain buat ngasah skill, kita juga bisa nambahin link, nambahin teman, relasi gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu jalannya nih, kita mau kemana kayak gitu. Tapi ada nggak kejuaraan model yang udah pernah diraih gitu? Model pernah sih waktu itu Miss Sophie Paris. Jadi, Miss Sophie Paris. Apa di tuh? Bogor kayak lomba modeling sih. Jadi ada brand Sophie waktu itu kan. Nah aku ikut di situ. Gitu. Tahun berapa itu Kak? Aduh udah lama banget itu. Kapan ya? Zaman aku sekolah sih sebenarnya. Nah dari modeling itu aku pindah ke beauty pageant, baru kayak putri-putrian, miss-missan kayak gitu. Aku putri beneran loh Kak. Oh iya, namanya Putri. Kak Danti, biasanya kan karena aku bukan model ya. Ini aku mau nanya sama Rara sama Kak Danti. Model itu susahnya gimana sih? Kan harus pakai high heels yang tinggi kan? Itu stage itu kan rata-rata nggak rata. Iya nggak sih? Orang bikin stage itu kan biasanya kan ada apa? Skat-skatnya gitu.
susah nggak sih jalan di atas catwalk ya? Catwalk, Ah, iya. susah nggak sih? Gimana? Iya susah banyak sih, kayak ada senang dan sedihnya juga. Tergantung kayak kita kalau lagi pakai baju yang heboh itu tuh ada trik-triknya sendiri, jalannya agak Oh, iya? dipendang apa gimana tergantung Iya, betul, bajunya gitu. Iya. Ada juga pasti sering ya ngalamin kayak gitu. Iya, jadi nah itu pentingnya skill di situ kan. Jadi kita harus tahu gimana kalau misalnya kita bawain gaun, gimana kalau kita bawain casual kayak gitu. Tapi yang paling penting bukan cuma di skillnya sih, tapi behaviornya juga kita harus attitude segala macam itu penting banget karena apalagi karakter gitu kan itu yang bakal ngebedain kalian di dunia entertain gitu. Ciri khas ya, dan itu emang modal dasarnya itu dulu gitu. Iya, Kalau betul. fisik mah pasti bisa Bisa diakal-akalin lah. kemampuan semua bisa dipelajari. Iya, kayak betul. gitu. Pernah nggak kesandung atau apa, keserimpet, kejerunguk, kedelosor? Pernah nggak di stage? Alhamdulillah nggak pernah. Jangan sampai ya, Jangan jangan sampai sampai. ya. Karena aku punya temen tuh jatuh beneran, itu heelsnya kan tinggi 15 cm, bener nggak sih? Iya kan? Itu jatuh loh di stage loh. Tapi ya udah, karena harus profesional kan, nanti rekam lagi, ya udah jalan lagi. Iya gitu. betul. Kita harus pinter bawa diri sih. Jadi kalau misalnya ada accident atau kecelakaan kayak gitu, Yes. ya udah kita pede aja. Mhm. Orang juga bakal maklum kok. Iya benar. Nah, Retakers, ini Kak Danti Nur ini kan karena kuliah di Bandung, kuliahnya di mana nih Kak? Di Pajajaran. Pajajaran Bandung. Wah, harus bangga nih ya. Iya. Pajajaran Bandung nih ya. Nah, dengar-dengar juga Kak Danti ini ada waktu itu ada acara ya, Putri Kebudayaan DKI Jakarta Yes. 2019. Iya. Itu prosesnya gimana Kak? Apa persiapannya seperti apa? Iya. Ya seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya lomba-lomba itu atau kompetisi itu penting banget buat kita, buat batu loncatan ibaratnya gitu kan. Nah kebetulan waktu itu aku diajak dapat info dari internet kalau nggak salah, terus aku apply. Nah itu dia seleksinya kayak administrasi segala macam, terus dari situ baru kita bisa mewakili daerah nih, satu orang dari tiap provinsi. Dari tiap provinsi nanti kita bikin kayak advokasi, kegiatan-kegiatan gitu yang berhubungan sama kebudayaan. Baru dari situ ada proses karantina, karena kan waktu itu belum COVID, jadi masih ada proses karantina segala macam. Nah dari situ baru diseleksi seluruh Indonesia kayak gitu. Berarti itu merepresentasikan Jakarta kah? Iya. Tentang kebudayaan Jakarta kayak gitu. Iya betul, karena sebenarnya aku aslinya kan Sunda, harusnya Jawa Barat, cuman waktu itu posisinya udah ada yang masuk, jadi aku ngewakilin DKI karena domisilinya di DKI. Oh, waktu itu menang nggak Kak? Atau masuk ke dalam berapa besar? Iya, jadi dari seluruh provinsi itu kan diseleksi lagi berapa ya, waktu itu 20 besar, baru 12, baru 8. Nah aku masuknya ke top 8. Kakak seneng banget. Seneng loh dengan perempuan ya, nggak sia-sia nih era Kartini kita ya. Harus sosok tulodo gitu ya. Aduh, Kak Dante keren banget. Ih, Danti, salah mulu ibu ini ya. Aduh, salah mulu. Orang Bandung ya, Universitas Pajajaran Bandung ya. Tahun 2000 berapa tadi lu? 2015. Ya. S1 apa D3? S1. S1. Sarjana Perikanan. Kalau sarjana perikanan tuh belajar tentang apa sih Kak? Jadi kalau perikanan itu lebih ke biologi. Oke. Misalnya kita belajar, kalau di masing-masing universitas tuh beda fokusnya. Kalau di universitas aku, kita mempelajari kulitnya tapi semuanya, dari Oke. bidang penangkapan, budidaya, pengolahan ikan, terus dia apalagi pelestarian lingkungannya. Yes. Jadi sebenarnya aku SMK kan awalnya kejuruan, tapi jurusannya analisis kimia. Nah pilihan pertama aku waktu itu kimia, karena nggak masuk, jadi aku masuknya ke pilihan kedua biologi, karena menurut aku masih relevan lah kan. Dari kalau misalnya dari kimia ke akuntansi misalnya kan, perhotelan atau itu kan jauh kan. Jauh. Nah, ini masih relevan. Nyambung lah ya, di Iya. satu inilah ya. Berarti bisa lah ya menggantikan nanti Ibu Susi Puji, Menteri Perikanan. Iya, sempat kerja bareng kan waktu di Nah kan bener kan, sempat kerja bareng sama Bu Ibu Susi. Susi. Serius? Kerja bareng ini apa Kak?
di bidang apa? Jadi 4 tahun itu aku di BUMN. Nah, BUMN itu pindah-pindah kan. Tahun pertama aku di maskapai tapi BUMN-nya. Nah, tahun kedua baru di bidang perikanan karena waktu itu ada open lowongan gitu kan, ditawarin. Akhirnya aku ikut interview segala macam, masuk ke situ. Nah, di situ aku dapat kesempatan menjabat sebagai bukan menjabat, maksudnya posisi sekretaris direktur utama. Sekdir. Ya, nah di situ ya kalau misalnya eselon masuknya eselon 2 apa eselon 2 atau 1 ya gitu ya. Ya dia kan pasti berhubungan sama menteri segala macam. Nah, aku ikut mendampingi gitu. Jadi bareng kerjanya. Gimana Kak? Under pressure nggak atau memang apa? Enak aja gitu. Gimana Kak? Ceritain dong Kak Tigers nih. Sebenarnya pressure banget sih. Seneng dapat kesempatan gitu kan. Nggak semua orang bisa di level itu. Betul. Cuman ya pressure-nya kerjanya kan pasti banyak banget kan? Iya, misalnya dari atasan aku pasti pengennya cepat segala macam lah. Tapi dari bawah ya lambat. Kan, betul. banyak halangan segala macam. Itu sih yang bikin aku agak stres. Tapi ya nggak apa-apa, di pengalamannya ilmunya berharga banget sih buat aku. Iya. Tapi emang cita-cita Kak Danti itu emang ada yang hubungannya dengan yang perikanan tadi apa gimana Kak? Cita-cita ya. Kalau aku awalnya nggak mikirin gitu mau kemana, yang penting yang aku punya aku jalanin maksimal segala macam. Nah, baru setelah lama di kantor itu baru ketemu nih passion aku di mana, senangnya di mana. Baru aku cita-citanya sekarang pengennya jadi aktris internasional sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan. Tapi memang rata-rata gitu sih kalau orang pernah di kantor pasti bosan, tapi passionnya adalah entertain gitu. Mau ditaruh di back office juga nggak bakal betah gitu loh, ya kan? Iya. Pasti ya udah gue maunya ini entrepreneur lah atau entertainer gitu kan. Kak Danti, pasti kan dikelilingi sama banyak cowok nih, karena kan udah memilih dunia entertain. Iya, betul. Ya kan? Pernah nggak dicemburuin sama pacarnya? Pernah nggak ya? Pernah nggak maksudnya atau nggak apa diribetin gitu? Enggak sih, waktu aku masih punya pacar gitu kan. Kadang kan kita bisa lihat dong, mana orang yang protektif, mana orang yang biasa aja. Betul. Gitu. Selama kita profesional, ya kalau memang dia menerima kita apa adanya, ya dia juga harus menerima resiko perjalanan kita. Tapi Betul. kita jangan sampai kita juga tidak menghargai pasangan kita. Betul. Gitu. Yang penting kita bisa jaga diri kayak gitu. Saling percaya aja berarti ya. Pokoknya gitulah ya. Tapi untuk planning ke depan nih kakak masih tetap mau ada di pekerjaan kakak ini kayak sebagai model gitu, apa ada planning lain nih? Siapa tuh mau jadi business woman atau apa gitu? Iya, sebenarnya banyak banget yang nawarin kan, misalnya mau collab atau enggak ngajakin, ayo dong buka bisnis ini gitu kan, usaha ini gitu. Cuman nggak tahu ya, passion aku nggak di entrepreneur maksudnya gitu. Jadi sejauh ini aku masih pengen di entertain gitu, masih mau fokus ngegali potensi diri sendiri ya. Iya, karena di entertain juga ada level-levelnya gitu kan, dari mulai yang artis misalnya iklan, terus dari sinetron, FTV, film gitu kan, kayak teater segala macam. Nah itu pengen aku dalami. Klasifikasinya banyak. Tapi kan tadi kan Kak Danti kan semuanya udah dicoba nih. Mungkin nanti siapa tahu nanti suatu hari ya kan bisa main sama siapa? Bunga Citra Lestari, amin ya kan? Atau bisa jadi singer, ya kan? Kenapa enggak? Kayak Kak Danti masih penasaran nih. Ini gue harus gali terus gitu kan? Suka dukanya apa nih Kak di dunia entertain? Karena kan di back office udah, ya kan? Pasti suka dukanya gitu, karena kita bekerja di bawah orang gitu kan. Ya kita nggak bisa semena-mena gitu. Kalau entertainer kan ya udah di atas diri sendiri gitu kan. Iya betul. Apa nih suka dukanya nih? Suka dukanya lebih ke ininya sih, konsistensi dari jobnya itu sendiri kan. Kalau misalnya di sini kan kita nggak terikat satu perusahaan nih. Kalau prinsip aku sendiri, aku harus kerja Total? Enggak
bebas dari apa sih Bebas dari istilahnya, tuntutan. Apa Kak? waktu apa Bisa jadi. aduh aku bingung deh. Bukan. Time freedom sama financial freedom. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang kan aku udah dapet nih time freedom. Nah, Yes. sekarang target aku financial freedom kan Yes. pasti. Nah, itu suka dukanya di situ. Kalau misalnya kita kerja di kantoran atau sebagai pegawai kan mungkin Nggak bisa, time freedom nggak dapat itu. nggak dapat dan tapi finansial mungkin. Iya. Nah, kalau di sini lebih ke finansial, gimana Yes. kita memanage keuangan Yes. kita supaya kita bisa bebas. Long last dari- juga, iya, gitu kan. buat masa depannya gimana kayak gitu. Berarti ini Kak Danti Nur nih salah satu orang yang bermindset bahwa gue pengennya free financial aja. Free financial itu menurut Kak Danti itu apa? Financial freedom itu ya kalau kita lagi pengen apa kita bisa beli. Bisa ya? Pokoknya yang penting berarti cukup ya. Iya. Bisa, mau ini cukup, mau ini bisa, mau itu bisa. Nggak usah muluk-muluk, tapi yang penting ketika kita membutuhkan ada aja. Iya. Itu mindset yang harus apa ya, jarang orang pakai, tapi sebenarnya itu mindset yang di tengah gitu loh. Kita tidak terlalu tertekan untuk ngejar, tidak terlalu dipush, tapi kitanya juga bisa santai. Iya, betul. Iya. Tetap bersyukur. Saya Retakers, kita kayak penasaran nih ya, penghargaan Kak Danti ya. Prestasi yang Yes. selama ini udah Kak Danti dapetin. Yes. Tapi aku dengar-dengar tuh Kak Danti adalah duta anti narkoba ya. Keren banget. Itu ada momen apa sih Kak yang membuat Kakak bisa jadi duta anti narkoba? Bisa diceritain? Iya, kalau itu title itu aku dapat waktu di kompetisi Putri Kebudayaan. Nah, kan di situ kita dapat banyak pembekalan dari KPK juga dapat, dari BNN juga dapat segala macam. Nah, kita di situ udah dikasih pembekalan dan kita dijadikan duta untuk memberi contoh gitu ke masyarakat. Kalau kita tuh harus selain di bidang kebudayaan, kita juga harus jadi contoh yang baik. Kita nggak boleh pakai narkoba segala macam. Betul. Oh, berarti luar biasa banget ya. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2000 kebudayaan itu 2018 ya Mas? 2018. Iya. Coba Retakers tolong dicontoh ini ya. Umur segini perempuan cantik, independen, duta anti narkoba. Ya, jadi buat orang-orang yang di rumah jangan pakai narkoba karena narkoba itu mematikan. Iya, karena dia tuh kalau udah sekali kena katanya ya bisa ngerusak otak dan itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Yes. Kayak candu banget gitu ya. Jadi otaknya kayak udah cacat aja gitu, kayak luka. Ibaratnya kalau udah kaca pecah nggak bisa dibenerin, Iya, udah nggak bisa nggak ada utuh, obatnya nggak gitu. bisa utuh gitu kan. Jadi bahaya banget nih buat anak-anak Indonesia ya. Kita harus Iya. beneran edukasinya yang bener gitu. Jangan sampai lah menyentuh narkoba, jangan sampai. Mendingan beli nasi padang dah. Dua Kenyang. bungkus kenyang. Iya kan? Udah mahal-mahal, ya kan rusak. Udah percuma banget. Dengar-dengar nih Retakers, Kak Danti Nur ini pernah menjadi brand ambassadornya Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. 14. Luar biasa. Itu bagaimana Kak ceritanya? Boleh diceritain nggak? Iya, jadi waktu kalau kampus itu kan dia punya HUT. Nah, setiap tahun mereka ngadain pemilihan buat jadi ambasadornya kampus Yes. gitu. Nah, kita itu diseleksi dari fakultas dulu, masing-masing fakultas diseleksi dari administrasi, skill, bakat segala macam, baru ngewakilin fakultas aku. Waktu itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baru masuk ke tingkatnya universitasnya gitu. Sama waktu itu juga ada karantinanya, segala pembekalan, segala macam kayak gitu. Dari modeling segala macam, foto sesi. Nah, baru pemilihan ya aku masuk kayak gitu. Masuk ya, luar biasa. Brand ambassador lo tuh nggak main-main loh. Berarti Kak Danti nggak bisa bolos ya. Udah nggak mungkin bolos itu kan, ya kan? Jaga nama baik. Aduh, pasti IPK-nya tinggi juga nih ya waktu itu ya. Luar biasa. Bangga banget. Apalagi nih Kak penghargaan yang Kak Danti pernah dapetin? Iya, aku juga pernah tahu waktu itu Kak Danti pernah ikut Miss ASEAN Science Scam. Iya. Itu tuh lombanya diikuti sama orang Indonesia aja apa ya dari seluruh ASEAN gitu Kak? Iya, kalau di kampus itu kita benar-benar banyak kesempatan yang bisa kita ikutin kan. Nah, aku nggak nyanyain dong pasti. Jadi waktu itu ada open buat
pertukaran pelajar student exchange gitu kan. Aku daftar di situ, baru aku benar-benar perjuangan dari cari sponsor segala macam, naik motor dari ujung ke ujung segala macam buat dapetin scholarship itu gitu. Nah dari situ aku ngewakilin kampus aku buat ke internasional tingkat ASEAN. Di situ pesertanya dari seluruh ASEAN, dari Singapura, Malaysia, Thailand segala macam gitu kan. Nah udah itu kita ke diadainnya di Universitas Chulalongkorn University Thailand. Nah itu aku mewakilin Indonesia sama teman-teman aku. Sebenarnya aku nggak tahu kalau di situ ada awarding, tapi aku enjoy aja gitu sama kegiatan di sana. Aku belajar budaya, belajar bahasa. Selain bahasa Inggris kan bahasa Thailand tuh baru banget buat aku. Terus visit ke beberapa tempatnya segala macam. Nah di situ aku bawain di malam terakhirnya aku bawain budaya Sunda, tari Sunda gitu kan. Dan aku nggak nyangka sih sebenarnya kalau di situ ada awarding. Nah aku dapet Miss ASEAN Science Camp waktu itu di situ. Dan ceweknya aku dari Indonesia, cowoknya dari Singapura. Luar biasa. Berarti Kak Danti ini salah satu perempuan Indonesia yang mewakili dari Indonesia, terus dapat awards-nya Miss Science, Miss ASEAN Science Camp ya. Luar biasa, Takers. Kakak hebat loh ya. Luar biasa. Saya bangga. Aduh ya Allah. Lagi gini ya, saya berat banget nih Kak Danti nih penghargaannya. Best Sosial Media BUMN tahun 2018. Is it true? Iya. Luar biasa. Itu gimana Kak? Main sosial media terus atau bagaimana? Atau memang sosial medianya bagus isinya, terus feed-nya memang bermanfaat atau bagaimana? Iya, waktu di BUMN kan setiap perusahaan BUMN itu kita punya ambasador juga gitu kan, punya namanya disebutnya milenial BUMN. Tiap perusahaan BUMN dia ada 1 atau 2 orang yang mewakilin perusahaannya buat waktu itu ada acara kementerian di Bontang, Kalimantan. Oh, Bontang, Kalimantan. Karena waktu itu menterinya masih Bu Rini. 2015 sih ya. Iya. Terus ya udah di situ kita selain ngebantu direktur aku, selain kita ngebantu buat acara mereka, kita juga punya kegiatan sesama anak-anak milenial. Nah di situ ada perlombaan segala macam. Kita diminta buat ngepost sesuatu yang positif di media sosial dan siapa yang paling banyak yang terfavorit gitu kan sama ininya followersnya gitu. Di situ aku dapet ya. Luar biasa. Itu waktu itu Kak Danti ngepost apa tuh? Ngepost apa ya waktu itu? Konten-konten tentang kegiatan waktu di sana. Jadi kita kan dibagi per tim nih, kayak gitu ya? Jadi kayak outing gitu. Kita punya tim, kita posting tugas-tugasnya gitu kan, tapi dengan caption yang menarik tapi positif. Itu gimana buat berkesan sama teman-teman di media sosial itu bagus gitu. Ternyata ya punya aku banyak yang suka gitu. Ini for information, nih Bontang ini jauh loh. Iya kan? Jakarta, Kalimantan landing dulu. Iya kan? Baru naik pesawat lagi kecil kan ke Bontang itu jauh loh, sekitar berapa jam kalau nggak salah, bener kan? Dan di sana banyak buaya. Iya kan? Buaya, saya dulu pernah ke Bontang juga Kak. Iya. Aduh luar biasa loh. Pengalamannya ya, emang pengalaman itu guru yang paling berharga. Iya. Ya kan? Ayo kita harus banyak banget pengalaman. Dengan pengalaman cinta-cinta mulu pada, ya kan? Pengalaman yang begini nih, ya kan? Keren banget ya. Tapi dari semua pengalaman di lomba-lomba yang pernah kakak ikutin, ada nggak sih yang paling berarti gitu buat kakak? Paling berarti, kalau buat aku semuanya berharga banget sih. Jadi buat ke depan aku, buat jalan hidup aku, semua ada sisi positifnya gitu buat pembelajaran hidup aku. Jadi semua sangat berkesan buat aku gitu. Kak Danti kan sering banget nih keluar negeri nih ya, kalau kita dengar dari tadi ya. Kak Danti pasti bisa dong bahasa yang kakak kuasai selain bahasa Inggris sudah pasti ya. Ada nggak? Mandarin sedikit. Mandarin sedikit ya. Aduh, apa nih yang Kak Danti bisa nih bahasa Mandarin? Paling kayak percakapan aja sih. Oh ya? Kalau ininya
tulisannya agak berat gitu. berat ya. Tapi pengen nanti one day harus bisa menguasai Iya, satu bahasa lagi lah ya. Karena Mandarin itu beda nada, beda arti. Iya benar. Bahaya banget kalau salah. Kasih contoh dong satu bahasa yang buat retakers tahu gitu. Apa terserah. Wah ini. Wah, I love it. wah ini tuh Bie ngomongnya kalau aku juga cinta kamu. Oh, iya. Apa jawabnya gimana tuh? Apa ya? Sheshi aja. Jadi aja, makasih. Sheshi. Kak Danti Nur, ada nggak sih selama ini apa ya, satu hal yang Kak Danti Nur pengen capai? Ada nggak yang kepending lama banget tapi gua harus dapet ini hal gitu atau ini momen gitu, ada nggak? Kalau yang kepengen lama nggak ada sih, cuman kalau aku tiap tahun biasanya nulis goals aku, Goals, ya. apa yang aku mau gitu. Dan setiap berdoa pasti aku minta dong. Nah, kalau untuk target sekarang, aku lagi upgrade skill aku di acting, karena aku pengen masuk ke internasional gitu. Amin. Dan selain di actingnya juga, aku harus bisa bahasa Inggris. Karena dialog-dialognya juga nggak hanya kita mampu bahasa Inggris tapi ada aksen. Iya. Ibaratnya kalau bahasa Inggris kan ada aksen British, ada aksen Amerika, ada aksen India gitu kan. Nah, itu yang harus aku pelajari. Roti prata. Yo, no. Ya, I call you don't call me. Iya. Kak Danti Nur, finally sudah selesai semuanya ya. Kayak luar biasa banget nih, kita kedatangan bintang tamu Kak Danti Nur yang memang referensinya bagus banget, pengalamannya luar biasa, bisa di-sharing ke teman-teman retakers di rumah. Patut dicontoh banget guys. Betul, penghargaannya banyak sekali. Iya. Kalian harus mencontohnya ya. Kak Danti Nur, ribet amat. Danti Nur, ada nggak sosial media yang mau di-sharing ke teman-teman biar teman-teman bisa follow, terus saling sharing good vibe? Coba kasih tahu. Iya, paling kalau untuk sosial media bisa follow Instagram aku di Danti Nur. Langsung aja Danti Nur. Nanti di situ muncul kok. DANTI Ya. IANUR Ya. Danti Nur, jadi biasa ya. Ya. Danti Nur. YouTube ada nggak? YouTube belum ada. Itu aja. Yang lain? Nggak ada. Belum ya. Oke, guys, follow Kak Danti Nur ya. So, retakers, thank you so much udah ngikutin kita dari tadi ya. Semoga jangan bosen ngeliat Kita bincang-bincang di Yes. sini. Makasih juga ya buat Kak Danti. Iya, semoga bermanfaat sharing-sharingnya. Amin. Jangan lupa, pokoknya buat retakers komen di bawah ya. Kak bahas ini dong atau undang bintang tamu siapa dong, boleh banget, langsung pokoknya ditulis, jangan malas nulis, oke? Pokoknya harus nonton terus retak ya. Yes. So finally, thank you so much Kak Danti. Sampai ketemu di retak episode selanjutnya. Putri pamit, Rara pamit. dan Danti Nur pamit juga. retakers sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam retak, refreshing.